Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arifin Darto, mahasiswa program studi pendidikan geografi 2020. Pada video ini saya akan melakukan praktek micro teaching dengan materi pembahasan pengetahuan dasar geografi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan kedua kita di tahun ajaran pertama ini. Yang mana sebelumnya di pertemuan pertama kita hanya sesi perkenalan, dan di sesi kedua, pertemuan kedua ini kita akan memulai pembahasan tentang materi pertama kita. Sebelumnya Bapak izin untuk share screen dulu ya. Pak, sebaiknya sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu Pak. Ya, sebelumnya dari kalian ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah Sudah hadir lengkap? semua Pak. Lengkap. Sudah hadir semua ya. Iya, ada Pak. Dan sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas materi tentang pengetahuan dasar geografi. Dalam hal ini akan ada dua pokok pembahasan, yang mana yang pertama adalah definisi geografi dan yang kedua adalah ilmu bantu geografi. Istilah geografi sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia dan mulai digunakan secara umum itu mulai tahun 1972, yang mana sebelum tahun tersebut masyarakat umumnya untuk menyebut ilmu geografi sendiri menggunakan kata ilmu bumi. Namun meskipun demikian, sebenarnya istilah geografi sendiri telah masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1950-an. Namun pada masa itu penggunaan istilah geografi masih dalam lingkup dunia kampus saja. Jadi untuk dunia sekolah menengah ke atas ke bawah masih menggunakan istilah ilmu bumi. Yang pertama di sini ada definisi geografi. Geografi sendiri berasal dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya adalah gambaran. Yang mana ungkapan ini tertulis dalam sebuah buku yang berjudul Geografika karya Eratosthenes. Ya, dari penjelasan singkat tentang geografi, di sini ada yang ingin berpendapat terkait dengan definisi geografi? Saya Pak. Ya, silakan. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari bumi serta isinya, dan termasuk di dalamnya yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Ya, ada lagi yang berpendapat? Saya Pak. Ya, silakan. Geografi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi, iklim, penduduk, flora dan fauna, serta hasil yang diperoleh bumi Pak. Ya, betul ya. Tadi yang telah disebutkan oleh dua teman kalian, yang mana di situ disinggung bahwa geografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, flora dan fauna. Nah, flora dan fauna sendiri itu kan merupakan makhluk yang mendiami bumi ini. Tentunya sudah selayaknya ketika kita belajar geografi, maka flora dan fauna masuk ke dalam lingkup kajian itu. Ya, lalu berikutnya di sini ada definisi geografi menurut ahli. Seperti yang dilihat ada dua, yang pertama itu menurut Immanuel Kant dan yang kedua itu menurut Dalton. Adapun di Indonesia sendiri, untuk definisi geografi dibuat satu batasan, yang mana pada tahun 1988 diadakan sebuah seminar dan karya, yang mana hasil dari seminar itu menghasilkan sebuah batasan dari definisi geografi itu sendiri, yang mana definisi yang digunakan secara umum di Indonesia itu berasal dari
sebuah definisi yang dikemukakan oleh seorang ahli geografi asal Universitas Negeri Gadjah Mada, yang mana di situ disebutkan bahwa geografi itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan serta kewilayahan dalam konteks ruangan. Batasan tersebut dibuat supaya ketika kita ditanya tentang definisi geografi, kita mengetahui definisi yang secara umum diakui gitu. Jadi sebagai patokan. Hal ini ditujukan karena geografi sendiri itu merupakan ilmu yang lingkup kajiannya itu sangat luas, bahkan tidak jarang bersinggungan dengan ilmu lain gitu. Oleh karenanya dibuat batasan tersebut. Ya, di sini ada bagan menurut Bling dan teman-temannya, yang mana di sini dapat dilihat bagan ini menjelaskan tentang ruang lingkup kajian dari geografi itu sendiri, yang mana bagan ini bersifat antroposentris. Apa yang dimaksud itu antroposentris? Yang mana dapat kita lihat di tengah sini antroposfer, yang mana hal ini merupakan manusia. Bling menempatkannya pada posisi tengah dan dikelilingi oleh beberapa kajian ilmu geografi lainnya. Seperti halnya di sini kita lihat ada hidrografi dan di situ ada oceanografi. Ini merupakan lingkup hidrosfer. Lalu di atasnya ada geologi atau pedologi dan geomorfologi, itu termasuk dalam lingkup kajian litosfer. Lalu berikutnya di sini ada meteorologi dan klimatologi, yang mana ini termasuk dalam lingkup kajian atmosfer. Lalu yang terakhir di sini ada geografi tumbuhan dan geografi hewan, yang mana ini merupakan lingkup kajian biosfer. Mengapa Bling menempatkan manusia di tengah-tengah di antara semua ini? Secara tidak langsung, Bling ingin menjelaskan bahwa kita sebagai manusia hidup di bumi ini, kita dikelilingi oleh lingkungan yang mencakup ini semua. Dalam arti lain, bagan ini mendefinisikan bahwa geografi itu merupakan ilmu yang mengkaji ekologi, yaitu hubungan antara manusia dan lingkungannya. Ya, bahasan selanjutnya terkait dengan tadi bahwa ilmu geografi itu kajiannya sangat luas. Oleh karenanya di sini akan ada ilmu bantu, atau ada juga yang menyebutnya cabang dari ilmu geografi itu sendiri. Dan beberapa ilmu bantu itu antara lain di sini ada 4. Yang pertama itu ada geologi, klimatologi, geografi, dan oceanografi. Mungkin dari keempat ini ada yang bisa menambahkan terkait dengan ilmu bantu geografi? Saya Pak. Ya, silakan. Menambahkan oleh tentunya. Yang pertama ada geomorfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentukan bumi dan proses pembentukannya. Lalu ada meteorologi, yang berarti ilmu yang mempelajari terkait atmosfer, khususnya dalam hal cuaca. Ya, sebagaimana tadi yang telah disebutkan ya. Tadi ada tambahannya yaitu geomorfologi dan meteorologi. Ini sedikit saya jelaskan. Geologi sendiri itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. Yang mana nanti dalam kajiannya berkaitan erat dengan batuan-batuan penyusun bentukan permukaan bumi. Lalu yang kedua ada klimatologi, yang mana klimatologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor-faktor pembentuknya. Berbeda dengan meteorologi, meskipun sama dalam lingkup kajian atmosfer, klimatologi ini mencakup fenomena cuaca yang lebih luas, yaitu iklim, sedangkan meteorologi itu hanya cuaca. Lalu yang ketiga ada biogeografi, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari perkembangan makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuhan. Walaupun pada hakikatnya manusia juga merupakan makhluk hidup, namun seperti yang di bagian sebelumnya tadi, Bling menempatkannya pada titik pusat yang mana terpisah. Dalam hal ini manusia dipisahkan tersendiri, tidak masuk dalam biogeografi, tapi antropografi. Lalu yang berikutnya ada oceanografi. Oceanografi sendiri mempelajari tentang lautan. Dalam lingkup kajian hidrosfer, kita mengenal tidak hanya oceanografi, tapi juga ada hidrologi. Perbedaan antara oceanografi dan hidrologi adalah
Yang mana jika oceanografi mempelajari tentang lautan, hidrologi mempelajari tentang perairan darat. Contohnya seperti sungai dan danau. Mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Dari materi yang telah Bapak sampaikan, apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada. Ya, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Bapak akan memberikan tugas. Nanti akan Bapak kasih ke ketua kelasnya ya, untuk di-share ke kalian semua. Tugasnya itu berbentuk pilihan ganda, ada 10 nomor. Untuk mekanisme penjawabannya dan waktu pengumpulannya akan diinfokan melalui ketua kelas. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan alangkah baiknya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang untuk ketua kelas dipersilakan untuk berdoa. Baik, untuk pembelajaran kali ini mari kita membaca doa dan membacakan hamdalah untuk menutup pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.